Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kawan-kawan semuanya di channel Ngobrol Horor atau channel Ngobor. Masih bersama kami berdua tentunya, ada Biru di sini. Ada Bro Ayung di sana nanti yang akan berbagi kisahnya ke kawan-kawan semuanya. Sebelum menuju ke Bro Ayung, terlebih dahulu kami mau mengucapkan banyak-banyak terima kasih untuk kawan-kawan semua yang udah kasih support, udah kasih dukungan dalam bentuk apapun itu. Terima kasih banyak. Baik, Bro Ayung, monggo waktu dan tempat dipersilahkan. Baik, terima kasih Mas Biru. Seperti biasa, Sama-sama. saya juga mau nyapa kawan-kawan seperti biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Apa kabar kawan-kawan Ngobor semua? Semoga semua dalam keadaan baik, sehat dan selalu bahagia tentunya, kapanpun dan dimanapun saatnya. Amin. Udah kita berdua, ada Mas Biru, ada saya di Ngobor. Ya, ada cerita apa hari ini Bro Ayung? Langsung aja. Baiklah, langsung ke cerita ya Bi ya. Ini ada cerita dari Kang Soim. Kang Soim adalah pria umur 50-an tahun. Nah, cerita ini dari saudaranya beliau lah ya. Masih ponakan, sebut saja namanya Budi. Jadi menceritakan cerita orang lain gitu Cerita ya. orang lain, betul sekali. Jadi tadi Budi itu mengisahkan peristiwa horor yang dialami paman, ketemunya pamannya itu yang namanya Soim. Nah, Soim itu adalah seorang tukang nasi goreng, Bi. Nah, jualannya itu yang gak jauh-jauh lah, dekat-dekat kampungan saya, cuman agak ngetan sedikit yang banyak orang. Kalau kampungan saya kan masih sepi, banyak kebun begitu ya. Malam itu, kata si Budi, Kang Soim itu, saya ngomongnya Kang ya, nyebutnya apa sih, Lik. Sebut saja Kang Soim aja. Ya udah Kang ya. Soim aja, simple. Iya, Kang Soim itu malam waktu di kejadian horor tersebut, beliau itu sebenarnya lagi banyak menggerutu sebenarnya, lagi banyak nggak bombong bahasa sininya. Karena apa? Jualan nasi gorengnya itu kurang laku. Jadi itu katanya sih, menurut perkiraannya Kang Soim itu, ini dikarenakan karena ada pesaing baru begitu ya, di ujung gang. Kalau dia itu jualannya kan memang di dalam kampung, bukan di jalan besar, itu di seberangnya itu makam. Nah itu tapi ini ada pesaing baru itu di ujung jalan sana, jalan pembelah kampung begitu ya. Itu ada tukang nasi goreng baru. Kalau masakan sih kata Kang Soim itu ya masih biasa aja lah, masih kalah jauh begitu ya. Tapi yang tukang nasi goreng itu selalu membawa putrinya. Putrinya itu cantik, ramah, semlohai, bisa diajak ngobrol itu enak. Akhirnya banyak berbondong-bondong pelanggannya Kang Soim yang banyak lari ke sana gitu loh, Bi. Nah, itu kan mempengaruhi tadi ya, yang tadinya dapat sekian jam 11 atau jam 12 malam itu pulang, kadang-kadang bisa molor jam 1, setengah 2 itu belum pulang. Itu kan jualannya malam gitu ya. Nah, saat itu Kang Soim memang agak keter karena kejadian yang kayak gitu ya, penjualannya yang lambat wislah, itu berlangsung udah sekitar mau sebulan. Semenjak ada saingan. Tapi malam itu di luar dugaan, bawahnya kan akhirnya kan disedikitin gitu ya, nggak terlalu banyak. Itu tahu-tahu yang beli itu banyak, bahkan yang terakhir mau beli itu aja ditolak oleh Kang Soim karena habis dan tinggal satu porsi itu aja, khusus karena tadi udah ada yang telepon, itu temannya sendiri, pelanggan lama ya. Nah akhirnya teman itu datang terus langsung minta dibikinin, karena dia bonceng 3, satu motor bonceng 3 begitu ya, minta bikinin nasi goreng itu 3 porsi, adanya cuma 1 katanya, ada cuma 1 tapi agak banyak kan, kalau mau dibagi 3 ya monggo silakan katanya. Kang Soim ngomong begitu. Ya orang bisa, nggak bisa seperti itu, ya wis ini aja wis bikin 1, yang lain akhirnya cuma bikin teh manis begitu kan. Dan kata Kang Soim, semenjak awal mereka itu duduk kayaknya nggak berhenti tertawa. Yang namanya ngomongin apapun, misalnya gosipin ini, ngomongin kawan sendiri, ngomong istrinya masing-masing. Yang 3 orang itu. Yang 3 itu ketawa ngeklek terus, pokoknya nggak berhenti wis ketawa. Akhirnya Kang Soim, aduh, makannya cuma 1 porsi. Tadi udah dibikinin, kayaknya sudah habis, tinggal 1 sendok 2 sendok masih dipegangin aja. Kok nggak sudah ngobrol terus, saya udah lelah, capek gitu ya, karena nggak biasa rame, biasanya kan sepi, pengen pulang banget. Akhirnya itu salah satu yang namanya Pardi ngomong ke Kang Soim, wis pan tutup, udah mau tutup. Iya ini wong sudah habis semua, itu nasi juga nggak ada, tinggal telur, itu ayam suwirnya juga udah entek, udah habis begitu kan. Nah Kang Soim itu
Akhirnya buat supaya yang bertiga yang beli itu kan pada duduk di belakangnya gitu ya, supaya cepat beranjak sudah, terus bayar, terus dia mau pulang gitu. Seperti ritual biasa kalau mau pulang, ini ember yang buat nyuci-nyuci piring itu ditabur-taburin, disiram-siramin di depan gerobak, sambil membaca ya mantra-mantra ritual yang dikasih sama mbahnya begitu kan. Kabyuk di depan begitu kan. Udah mau pulang. Iya, ini kirain mereka ngerti cepetan gitu ya. Malah ketawa ke TV, ngobrol terus ngalor itu. Soalnya pun dilama-lama itu ya, buang-buang ini yang tadinya paling diguyur begitu, dikabyuk sambil kayak marah gitu loh. Kabyuk dicaret-caretin ke tempat kaki-kakinya mereka supaya cepat pergi, wong mereka udah akrab. Nah, ketika Kang Som itu ngeliat ke depan gitu ya, di bagian depan gerobaknya itu kan jalanan nggak lebar, paling 1-2 meter. Terus kesananya berbatasan sama tembok makam. Itu pun tingginya paling kan sepinggang. Dia guyur-guyur begitu pakai tangan. Itu Kang Soim itu tiba-tiba ngerasa, kok saya malam ini merinding apa meriang ya, kok hawanya takut, nggak seperti biasanya. Saya jualan di sini tuh bukan 1-2 bulan, udah tahunan begitu ya. Udah kenal kalau misalnya Soim kuburan katanya begitu. Malam ini kok jadi nggak enak banget. Dan saat dia itu baca-baca mantra itu ya, sambil guyur-guyurin jalanan begini kan, ada yang aneh, loh kok tiba-tiba orang bertiga yang itu, yang di belakang itu diem, nggak bercanda sama sekali, nggak ada omongnya begitu kan. Apakah mereka kabur? Ya nggak mungkin. Tapi saat itu juga Soim belum sempat ngeliat ke belakang, diguyur semuanya wis biar tuntas. Pas dia nengok ke belakang itu, ternyata mereka itu, ini kata tadi ya yang cerita Budi. Jadi paman saya tuh melihat mereka bertiga yang di belakang itu kayak mematung kayak orang dipotok begitu ya. Yang satu yang megang piring itu masih belum habis dan ya masih ada nasinya sedikit, itu masih dipegangin begini tapi melongo lihat ke depan kayak orang mau teriak tapi nggak keluar gitu loh. Suaranya nggak keluar. Terus yang lain itu ada yang namanya Pardi, yang namanya itu yang cerita Pardi ya. Itu semuanya juga seperti itu, kayak melongo ke depan tapi wajahnya kayak mimik ketakutan. Akhirnya kan pas saya melihat ke belakang langsung dikuruk-kuruk gitu ya, dipegangin pundak. Kalau bahasa sini, Raimu kenapa gitu kan? Kamu itu kenapa? Kamu kenapa? Nyebut istighfar sampai di ngambil air putih yang dicaret itu, ditaburin begini kan. Kamu kenapa? Astagfirullahaladzim. Itu dia cuma nunjuk-nunjuk ke arah gerobak, mungkin ke depan gerobak begitu ya. Kamu ngelihat apa? Balik. Dia itu langsung refleks bangunin sebelahnya bangun sebelahnya lagi. Itu mereka akhirnya beranjak kaget semuanya gitu ya. Dan nggak ada basa-basi, pokoknya langsung bayar itu, ngasih 50 ribuan. Itu nggak ngomong-ngomong kembali atau apa, langsung cabut bertiga. Itu kan aneh banget ya. Dan saat nerima uang tersebut, saya juga, ini apa ada hubungannya sama saya merinding-merinding ya? Di depan emang kuburan, dari kemarin dulu juga kuburan, tapi saya nggak lihat apa-apa. Ini aneh banget. Akhirnya karena makin merinding, suasananya makin nggak enak, apalagi turun gerimis sedikit gitu ya, gerimis kecil. Habislah terus Soim akhirnya ke belakang narik motornya, terus dipasangin lah itu tadi keranjang yang dari kalep itu loh, buat bawa ini kayak wadah nasi, bakul-bakulnya segala macam keperluan buat dagang. Kalau gerobaknya kan nanti ditaruh di sebelah tadi ruko, dititipin kan di situ. Akhirnya dia pas lagi mada-madain itu, terus piringnya yang tadi kan belum dicuci, bodo amat, yang penting taruh di situ, aku cepat pulang. Itu ada yang ngomong dari arah gerobak, Mas, ngomong seperti itu, katanya. Perempuan. Nah itu Soim mendengar kata-kata itu ya, ada suara perempuan ngomong Mas, kelihatannya pelan banget tapi dengernya itu benar-benar jelas banget. Padahal kan kalau misalnya daerah-daerah desa sebelah situ malam pun aktivitas dang kayak orang bikin panci, bikin apa itu tetap ada keras, tapi itu kayaknya suaranya benar jelas banget di telinga dan arahnya itu di depan. Dan dia masih menunduk gitu kan di samping motornya. Pas ngelihat ke arah gerobak, iya benar. Ada perempuan, dia pakai gaun putih, mungkin daster gitu ya, tapi bagian kaki ke bawahnya itu kalang sama rodanya gerobak. Nah pas bagian kepalanya
itu kalang sama palangan gerobak, ada kotak-kotaknya itu ya, ada toples segala macam. Ini kelihatannya dari kaca gerobak Dari kaca iya, wah ada perempuan. Akhirnya buru-buru dia itu tangannya yang kotor itu dikosot-kosotin begitu kan, ke samping tadi motor kalepan itu, terus ke belakang gerobak. Iya Mbak, Mas beli, katanya seperti itu. Pas dia ngomong Mas beli, uang kok bisa suaranya halus banget, kayak orang niat-niat nggak niat gitu loh ngomongnya. Terus suaranya perempuan muda, dilihat dari dalam tetap nggak kelihatan. Akhirnya miring kan, dia itu miring begini, masih nggak kelihatan juga. 1-2 langkah ke samping, berarti ke ini dorongan gerobaknya. Nah dari situ kelihatan Mas, kelihatan bahwa yang beli itu, yang niatnya mau beli adalah perempuan muda, cantik banget katanya, rambutnya panjang kayak nggak diikat sama sekali lah pokoknya. Nah terus tapi yang bikin aneh kata Kang Soim, kalau perempuan biasanya kalau mau beli dia itu nggak bakalan anteng, nengok-nengok apa kayak yang masih atau ngeliatin kiri kanan. Kalau dia itu berarti benar-benar cuman berdiri mematung, tangannya itu di samping semua begitu. Terus Mbak ngapunten Mbak, nasi gorengnya habis. Nah dia jawab, kalau habis ya telurnya, katanya begitu. Soalnya baru astagfirullahaladzim, iya telur belum dimasukin. Biasanya kan masih di etalase itu ya Vi, ada di ini kaca kan. Mbak telur buat apa? Ya nggak apa-apa, saya butuh telurnya, katanya begitu. Akhirnya diambillah telur 2 butir, itu kan telur bebek, dikasih kresek dari atas, biasanya itu ada kresek begitu kan, dikantongin. Mbak nggak usah beli, ini buat Mbak aja. Orang udah malam, itu kan sekitar jam 1:30 Bi katanya. Itu sambil Soimnya itu merasa merinding banget, dan perempuan ini benar-benar aneh. Satu, dia itu jalan kaki ya, jalannya kapan? Kok nggak bawa kendaraan? Kok belinya telur gitu kan? Orang biasanya kalau udah habis ya nyari tempat nasi goreng yang lain kan. Pas dikasih begini, semua katanya begitu. Mintanya telur yang di etalase itu semua. Itu dihitung kira-kira sisa ada 9 butir. Mbak, 9 butir ini banyak banget buat apa? Saya beli semua pokoknya. Kalau Mas boleh, katanya seperti itu. Akhirnya mau nggak mau, ini juga rezeki kan ya, gampang itu belanja lagi. Tapi masih berkecamuk dalam pikirannya itu, perempuan buat apa telur malam-malam begini, telur bebek. Terus kok nggak ada reaksi yang misalnya dia itu jalan ke samping kayak ke kiri, karena benar-benar mematung begitu aja kan, cantik-cantik tapi serem. Akhirnya wis lah, digantilah plastik yang agak gede, dimasukin semua telurnya itu 9 butir. Ini Mbak, aku maunya bayar Mas. Ya dalam hatinya ngomong 9 ya harus bayar gitu kan. Dikasih 100.000, itu nggak mau dikasih kembalian Bi, katanya. Mbak kembaliannya udah di motor, padahal musuh di sini kan ya. Itu kembaliannya buat Mas aja, terima kasih Mas, orang baik, katanya seperti itu. Nah sembari dia itu nampani duit itu ya, duit itu udah di tangan dia, itu masih digegem begini, perempuan itu langsung balik badan. Dan wallahualam Mas, katanya itu ya, katanya saudara saya si Kang Soim itu, perempuan itu langsung balik badan, bukannya ke arah kanan atau ke kiri gerobak, itu kan perjalanan begitu kan. Dia itu ke arah pemakaman, ke arah seberang, ke arah pemakaman. Dan yang lebih aneh lagi, bukan jalan, jadi kayak orang kayak pakai sepatu roda gimana sih, naik skateboard gitu. Iya, ngeluyur begitu, ngeluyur cut gitu kan. Terus makin ke sana makin tipis, makin ya bukan kayak perempuan wutuh begitu wujud, jadi kayak rada tipis-tipis kayak begitu transparan lah. Kayak gitu. transparan. Dan baru itu Soim ngelihat kejadian kayak gitu, dia itu nggak bisa ngomong apapun, yang jelas cuman mulutnya tuh mangap, mau ngomong hantu, mau ngomong apa aja terus nggak bisa. Bahkan mau istighfar aja kayaknya kesekat semuanya. Dia cuman gegem ini tangan, duit itu kuat banget. Dan kejadian berikutnya, di tembok itu nggak melompat, nembus, hampir mau tembus. Dan ketika lagi nembus itu ada panorama yang sangat mengerikan. Itu persis banget kayak di film-film hantu zaman dulu. Jadi di sininya itu katanya krowok. Jadi ada sundel bolong gitu. Mirip seperti itu. Mungkin itu sundel bolong. Cuman kalau misalnya bukan sablon gitu, bukan. Mungkin sablonan. Cuman kata saudaranya tadi yang cerita ya, Kang Soim itu ngelihatnya enggak growong terus banyak belatung-belatungnya, itu enggak jelas. Yang jelas itu kayak menghitam dan banyak beleweran yang
ke gaunnya gitu nyampe ke bawah. Sablon metal itu kayak. Iya. Nah, itu kan akhirnya begini. Itu kan ada rambutnya. Mas, namanya kayak gitu bisa aja. Rambutnya itu ada tetap tapi kelihatan seperti itu, dan dia langsung slap itu masuk ke dalam area pemakaman di antara kamboja-kamboja yang gede itu. Slap ke sana kan. Soim itu hampir berapa hitungan itu nggak bisa apa-apa, terus akhirnya dia itu kayak dapat napas gitu kan. Astagfirullahaladzim, gue siapa itu siapa? Ya Allah, setan itu sundel bolong begitu kan. Langsung itu nggak beresin yang namanya gerobak itu, lampunya dimatiin, apa yang sisa-sisa di situ, entah duit yang di kotak masih ada atau apa, langsung ke motor buru-buru cabut pulang. Nah itu sampai rumah, itu kan rumahnya nggak terlalu jauh, masuk gang-gang. Kalau daerah situ kan rumahnya banyak yang gang-gang kecil gitu ya. Itu langsung daerah situ pesarian situ ya. Yang cuma dekat Tambi. Nggak apa-apa. Aduh, udah pesarian gitu ya. Itu langsung gedor-gedor ini rumahnya tadi ya Kang Soim itu kan digedor-gedor. Ma biasanya kan assalamualaikum, kalau enggak di SMS dulu atau apa kan, saya pulang, bentar lagi pulang. Itu langsung gedor-gedor, itu nggak peduli tetangganya itu mau berisik atau apa. Itu dia langsung dibukain pintu. Istrinya itu kayaknya nggak kaget lihat suaminya itu gedor-gedor pintu. Dia cuma ngomong, Mas kenapa sih? Cuma ngomong seperti itu. Tapi istrinya langsung keluar. Sedangkan Soim itu rasanya itu setelah melihat kejadian tadi langsung kayak orang meriang begitu loh, panas dingin, langsung lambruk menjatuhkan diri di sofa di ruang tamu. Dia langsung di situ. Itu saudara saya Mas langsung menggigil banget begini ya, kedinginan, orang bilang itu katisen, kedinginan banget kayak gitu, sampai nyeracau begitu kan. Nah dia itu masih bisa mendengar mertuanya itu keluar dari dalam. Kenapa sih Sri gitu kan, ada apa Sri? Itu kayak ada ribut-ribut lah di luar. Itu setelah kejadian itu Soim itu kayak nggak ingat apapun, bener-bener ataukah dia itu meriang pingsan atau nggak inget. Yang malam jelas, itu maksudnya. Malam itu dari malam itu sampai 3 hari sampai 3 hari lamanya. Kemudian dia itu tahu-tahu pas lagi sadar begitu ya, pas lagi sadar dia lagi disuapin bubur sama istrinya itu udah katanya udah 3 hari. Dan posisinya di kamar. Terus ngomong kan, "Dani aku neng kene, Mak. Kok aku di sini?" katanya. "Sampean habis kenapa sih, Mas?" Kayak gitu kan. "Sampean habis kenapa sih? Wong malam itu pulang-pulang gedor-gedor pintu segitu kerasnya sampai tetangga itu pada keluar. Tapi ya, saya itu bener apa enggak pas saya sampean itu masuk, saya kan mau masukin motor. Itu di belakang motor itu ada perempuan. Astagfirullahaladzim, iki bener apa enggak, saya belum ngomong ke siapa-siapa kecuali sama Ustadz, sama Ustadz yang nambani atau yang nyembuhin sampean. Nah itu saya melihat seseorang itu adalah teman SD saya, perempuan yang di balik itulah, di belakangnya motor, berarti ya di depan rumahnya orang lah begitu. Istrinya kenal banget, itu teman SD saya, itu namanya Kesi. Kesi siapa katanya begitu ya. Terus ceritanya nanti sampai itu ngalamin apa malam itu, diceritain semua kejadiannya bahwa itu yang tukang beli yang terakhir itu matanya pada melotot tapi nggak bisa bergerak. Saya itu ketemu sundel bolong dan lain-lain lah ya. Astagfirullahaladzim, istrinya kayak gitu kan. Emaknya itu keluar terus ngomong, "Ya Allah, kamu juga ditemuin. Pantesan dari kemarin itu kalau misalnya kamu lagi meriang begitu menggigil, nggak bisa dibangunin, selalu ngomongnya Kaisi, ngomong kayak gitu terus." Dan perempuan itu namanya Kaisi, jadi kawan SD-nya istrinya itu. Dan ternyata Mas, itu yang namanya Kaisi itu memang baru meninggal sehari sebelum kejadian di tukang nasi goreng itu loh. Jadi meninggal pas melahirkan. Nah, si Kaisi itu meninggal pas melahirkan. Jadi kayak orang itu dipas-pasin, kalau konon kan katanya kalau meninggal lagi melahirkan nanti jadi sumber bolong, beranak dalam kubur lah, seperti itu. Susana gitu. Iya, jadi Susana kayak gitu kan. Terus akhirnya, "Oh embuh, saya nggak tahu, pokoknya itu ada perempuan cantik, rambutnya begini-begini, mukanya seperti itu." Ya iku sing ngarane Kaisi. Ya Allah, masa dadi sundel bolong. Tapi kata Ustadz itu jin yang nyamar, Mas. Sampean kok digituin ya. Nah itu dari kejadian malam. Si masnya itu nggak bilang
ayu gitu ya. Enggak, itu yang nggak dibilangin. Langsung gitu. Yang pasti itu apa ya, kalau waktu itu Soim merasa saya itu nggak tahu kong wayah-wayahnya pingsan ataupun saya sakit. Saya kayak orang baru kemarin pulang ke rumah terus tahu-tahu lagi disuapi sama istrinya gitu loh. Nah, ada lost memory. Ada lost memory. Sementara yang ngerawatin itu 3 hari itu benar-benar nggak bisa ngapa-ngapain. Panas tinggi, terus menggigil sampai dibawa ke dokter, dipakein becak segala macam, itu masa nggak kerasa gitu kan. Tapi nama yang disebut selalu Casey. Ngigau gitu ya. Ngigau, itu namanya Casey. Terus akhirnya kan tak panggilin Ustadz, kata istrinya begitu. Suruh ngaji. Suruh ngaji itu katanya digangguin sama tadi jin yang nyamar jadi Casey. Dan ternyata itu kan yang namanya Casey bukan orang kampung situ, kampung sebelah. Dan dia itu di sana pun neror beberapa warga, begitu kayak bikin gaduh lah, Bi. Jadi ya kayak gitu penampakannya, tapi nggak se-ekstrim ada bolongannya, paling berdiri depan rumah, kadang-kadang di tempat dia biasa beli apa pulang kerja, itu kan seperti Makaminnya di mana? Di kuburan itu atau makanya bukan? Di kuburan itu, di depan tukang nasi goreng. Dan Soim nggak ngerti gitu. Soim nggak ngerti karena hari sebelumnya dia juga nggak jualan karena sepi tadi gitu loh. Nah itu tak panggilin Ustadz. Nah sampean itu yang paling nyebelin wis ngegonya Casey. Saya kan waktu itu nggak Casey itu siapa. Pas tahu hubungin, ya Allah Casey nang sing ngadeg yang berdiri itu di depan rumah pas malam itu. Itu berarti jadi setan. Itu berarti kan jadi setan. Tapi tangan sampean gini terus, nggak mau lepas. Tangan sampean itu nggak mau lepas. Sampai Pak Ustadz itu baca-baca apalah di gelas gitu kan. Tangan sampean disiram, masa kamu bul mas, katanya begitu. Bacanya alif batasa gitu. Ya, pokoknya dibaca-bacain lah ya. Itu pas bisa buka begini, ternyata dalamnya, aku duit tuh katanya begitu. 100.000. 100.000, bukan, katanya daun nangka kering. Nangka kering dan udah jadi serpihan, tuh 3 hari digenggam begitu terus. Akhirnya sampean nanti katanya, ini kan waktu ngobrol kayak gitu kan pagi. Nanti kalau sore katanya ke Pak Ustadz, suruh mandi, katanya mandi di sana, pokoknya dibersihin, dituntasin, karena itu masih ngikutin terus. Tapi ya katanya bukan ini, bukan arwahnya sih, kayak sih bukan, cuman jin. Wong sampean itu terlalu kepikiran banget yang namanya rezeki, dagangan kayak gitu loh. Jadi stres ya waktu itu gitu kondisinya. Kan. Jadi kayak ngeklik gitu kan, digangguin ya pantas. Itu saudara saya yang cerita bilang ya, nggak jualan itu sampai hampir sebulanan lah nggak jualan. Ketika pas jualan itu nggak lama. Oh, Soimnya setelah sakit itu nggak jualan. 1 bulan break dulu gitu. Karena emang meriang dan ya masih ini parno, masih takut begitu kan. Pas jualan itu hari berikutnya ketemu sama yang tadi. Yang 3 orang. Pardi dan kawan-kawan. Cuma yang datang cuma Pardi. Itu pun kayak orang ketakutan gitu loh. Ngomong pas sego gorengnya bikin juga nasi goreng tapi kalau bisa dibungkus katanya begitu, sambil lingak-linguk, kamu kenapa sih? Oh iya nyumpah takon, saya mau tanya kamu dulu tuh ngeliat apa katanya. Gimana sih bisik-bisikan, dibisikin, saya itu lagi pas makan nasi goreng itu di depan gerobak kamu itu ada Casey. Nah Casey itu ponakannya Pardi. Itu kayak sih kenal ya, bukan kenal lagi, ponakannya Pardi, dan dia itu emang meninggal konon lagi ngelahirin bocah dan dua-duanya meninggal, nggak ibunya nggak anaknya lah kayak gitu. Karena di sana aja banyak yang lihat di rumah. Saya kan cuma dengar aja orang bilang katanya ponakan saya jadi hantu. Nah saya yang paling marah, paling nggak terima begitu loh. Jangan bikin gaduh, jangan fitnah. Paling juga jin setan. Saya lihat sendiri depan mata. Mukanya memelas banget, kayak orang pengen nasi goreng gimana sih? Saya bisa ngomong. Yang lain itu ternyata ngelihat semua, itu meriang loh semuanya. Semuanya katanya meriang. Berarti yang lihat itu meriang. Meriang semuanya, gitu kan. Terus ditanya sekarang udah nggak ada gangguin apa-apa, enggak. Sana juga bilang katanya itu bukan, itu mah ada jin yang nyamar. Dan memang konon katanya ya sundel bolong, tapi nyamar kejadian. Sampai itulah. Berapa lama waktu itu? Terornya paling bangsa 7 harian, seminggu gitu. Semingguan kesananya udah. Cuman si Soimnya sendiri karena takut gitu, karena trauma akhirnya liburnya 1 bulan.
ribunya sebulan. Berarti untung yang di ujung dong, Ustaz. Untung di ujung. Langganannya Dan ketika jualan lagi ya sepi malah lebih sepi dari awal, dari yang sebelumnya. Karena dikiranya libur. Dikiranya libur terus begitu. Itu aja ceritanya. Oke. Terima kasih Bro Ayung. Ada-ada aja gitu ya. Ya. Oke, terima kasih. Siapa Mas Budi ya yang menceritakan itu tadi, keponakannya si Mang Soim. Kejadiannya nggak jauh dari sini, termasuk deket, nggak ada 2 kilo malah. Oke, itu aja. Terima kasih Bro Ayung. Kawan-kawan di rumah juga terima kasih. Semoga tetap terhibur dengan cerita-cerita yang ada di Ngobrol Horor ini. Ya. Kita mohon maaf misal ada sesuatu yang nggak berkenan di mata, di hati, telinga kawan-kawan semuanya, mohon dimaafkan. Baik. Sekali lagi terima kasih banyak untuk kawan-kawan semuanya. Selamat menunaikan ibadah puasa bagi kawan-kawan yang menjalankan. Jaga kesehatan kawan-kawan semua tentunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.